Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market cap naik tipis sebesar 0,29%. Dengan total market cap mencapai di angka 3,33 triliun US dollars. Nah, sebelum kita masuk ke videonya, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video ya. Oke, kondisi BTC. Ya dibilang jelek sih enggak ya. Kemarin dia rally super tipis sebesar 0,19% ya. Ini overall masih oke lah dihitungnya karena kemarin kan semua lagi pada ketakutan nih sama itu apa namanya, ada wallet zaman Satoshi ya, disebutnya Satoshi era wallet yang mulai ada pergerakan gitu. Kita udah bahas kemarin sih ya. Sebenarnya belum ada yang perlu ditakutkan karena dikirimnya bukan ke DEX ya, atau bukan ke kasarnya apa ya, bukan ke checks begitu ya. Jadi ya udahlah, sebenarnya masih tenang gitu. Tapi ya mungkin itu membuat ada sedikit ketakutan ya, tapi dengan ketakutan seperti itu segini masih oke lah sebenarnya ya. Nah, tapi tidak idealnya adalah di weekly-nya. Nah, ya kita masih ada harapan. Kita nggak tahu hari ini mungkin aja rally gitu ya. Tapi ya sekarang, at least harga running sekarang masih di bawah, lumayan signifikan dibandingkan 109.100-an begitu ya. Nah, kalau sampai weekly close dari Bitcoin itu di bawah dari 109.100-an, ya berarti dia mulai membuat lower high ya, mulai membuat lower high. Nah, lower high ini ya suka nggak suka adalah pertanda yang cenderung bearish begitu. Kayak di sini, ini kan lower high nih. Setelah membentuk lower high, dia drop gitu ya. Lalu selanjutnya lagi dia membentuk lower high di sini, udah gitu drop lagi ya. Dan seterusnya sih, ya ini lower high lagi drop lagi, lower high drop lagi gitu kan. Nah, lower high itu sering kali mengundang lower low gitu ya. Jadi kalau sampai terjadi lower high, ya that's not too good begitu. Atau terjadi double top juga not too good karena ada potensi juga double top gitu ya. Ya, tapi gini, ya, sekali lagi semua itu bentuknya adalah probability gitu. Bang, emang pasti Bang setiap lower high pasti drop? Ya enggak juga. Kayak contoh, dia lower high tapi masih bisa lanjut tuh kayak di bentar ya, lower high nggak terlalu sering sih ya, tapi kayak di sini nih. Ini kan lower high nih. Lower high malah reject juga oleh EMA 20 ya. Sorry, bukan EMA 20, EMA 200 ya. Tapi ya ujung-ujungnya bisa lanjut lagi ke atas juga kalau momentumnya cukup begitu. Ya konteksnya di sini momentumnya cukup karena dapat dapat hype dari ETF spot kayaknya kalau nggak salah ya. ETF spot dan juga hype dari halving begitu. Jadi double lah begitu. Nah, jadi nggak selalu, tapi kecenderungannya kalau membuat lower high not too good begitu ya. Apakah nanti kalau sampai terbuat lower high ini bisa jadi ke BSB gitu mungkin ya? Ya mungkin saja begitu. Tapi ya semoga kalau sampai dia berencana ke BSB ya, kalau BTC mau ke BSB ya semoga setelah BSB di atas dari 100.000 begitu ya. Karena kalau udah di atas dari 100.000 jadi lebih tenang lah begitu. Kemungkinan untuk jebol dan daily close di bawah dari 100.000 ini lebih kecil begitu ya. Oke. Next kita masuk dulu aja ke news. Untuk news ini datang dari US, dimana ini tepatnya dikatakan oleh seorang apa nih disebutnya, analis bukan ya? Bukan, disebutnya itu adalah Head of Blockchain Payments ya di JP Morgan loh. Sekarang JP Morgan itu punya Head of Blockchain Payments ya. Dulu padahal JP Morgan ini ya sampai sekarang CEO-nya aja masih sangat benci BTC kan. Ya tapi ya lu bisa lihat ya, apapun itu walaupun CEO-nya benci, tapi kalau misalkan memang ada potensi di dalamnya ya tetap ya perbankan manapun akan ujung-ujungnya ikutan gitu. Ada satu saying yang disebut ada satu saying seperti ini kurang lebih ya. If you cannot beat them, if you cannot beat them, ya kalau lu nggak bisa mengalahkan mereka, join them. Kalau nggak rugi gitu kan. Nah, itu tuh namanya Nash Equilibrium begitulah. Buat lo yang penasaran silakan bisa cek lah Nash Equilibrium itu apa ya. Nah, JP Morgan menyatakan bahwa ini merging antara TradFi dengan DeFi lagi terus meningkat lah, accelerating begitu, terus meningkat. Nah, kedepannya bahkan menurut dia ya ini bisa benar-benar disappear antara TradFi dengan DeFi begitu. Kalau sekarang kan DeFi masih ya mungkin masih belum seenak TradFi gitu, apa-apanya lebih belum familiar begitu, harus set up walletnya ribet buat para newbies at least ya. Buat yang udah lumayan lama sih mungkin kerasa biasa aja, tapi buat orang-orang yang mungkin masih baru akan ngelihatnya aduh repot ya
begitu ya. Nah, goal mereka ya, goal dari JP Morgan adalah finding the best way ya untuk menggunakan public blockchain begitu ya, dengan regulasi yang ada begitu. Nah, sekarang good news-nya apa? Regulasi sudah lebih jelas di US sejak SEC udah gak dipegang lagi sama Gensler kan. Nah, that's really good begitu ya. Jadi intinya mungkin gini lah, satu hal aja ya. JP Morgan dan berbagai macam perbankan lain itu sekarang sudah tidak tinggal diam lagi ya. Kalau di cycle sebelumnya mereka itu stance-nya masih anti kripto, tapi di cycle kali ini sudah sangat berbeda begitu ya. Ya baik lagi, ini adalah a general good push untuk kripto begitu. Tapi ya gini, kita bukan mikir kayak kadang-kadang yang gue suka rada kesel tuh gini loh. Wah, ini berita bagus. Jadi kapan ngepumpnya? Nggak, ini lebih fundamental lagi. Jadi mereka tuh sudah bergeser stance mereka dari yang negatif menjadi lebih cenderung ke positif begitu kan ya. Nah, ini lebih ke jangka panjangnya akan lebih enak, growth-nya akan lebih jelas begitu. Ya bukan masalah minggu depan ngepam atau bulan depan ngepam begitu ya. Udah gitu aja kurang lebih ya untuk newsnya sekarang. Nah, biasa hari Minggu ya. Hari Minggu kita akan bahas seminggu ke depan akan ada apa aja nih ya. Kita lihat ya nanti tanggal 7 Juli hari Senin dari US kita, wah nggak ada apa-apa nih hari Senin, tumben ya. Hari Selasa kita akan, wah Selasa juga nggak ada, wah ini kayaknya minggu tenang nih ya, Senin Selasa nggak ada apa-apa. Hari Rabu akan ada crude oil inventories, lalu hari Kamisnya, wah ya ternyata hari Kamisnya akan ada FOMC meeting minutes jam 1 subuh ya, jadi ya seperti biasa nih hari Kamis tuh kayaknya yang paling apa ya, yang paling keluar bos-bosnya tuh hari Kamis biasanya ya. The Fed sering keluar di Kamis ya, lalu juga initial jobless claim kemungkinan besar di Kamis juga ya. Coba kita cek. Yes, initial jobless claim. Jadi ya Kamis ini mungkin yang paling harus diperhatikan ya dari subuh sampai malam ya. Udah gitu hari Jumat kita akan ada 30-year bond auction, and then ada apa lagi nih? Udah beres. Sebenarnya relatif santai sih minggu depan ya, nggak sepadat minggu ini ya. Ya udah, itu kurang lebih untuk seminggu ke depan, tapi ya bisa aja ada surprises begitu ya, ada aja event-event yang tiba-tiba diselipkan gitu. Tapi nggak usah khawatir ya, nanti kita akan terus ingatkan kok dari hari ke harinya gitu ya. Sip, beres. Nah, nyaris lupa ya. DXY dia, oh sorry ini hari Minggu ya, belum. Langsung aja loncat ke BTCD. BTCD kita bisa lihat di sini dia berhasil bertahan di atas dari 65,38% dan juga otomatis bertahan di atas dari 520 ya. Ya, makanya lagi-lagi kalau gue sih simpel ya. Kalau mau lihat BTCD probability-nya naik ke atas ya balance sheet. Balance sheet-nya turun, BTCD-nya naik. Begitu korelasinya seperti itu normalnya ya. So, ya berarti kan dengan data seperti itu, ya jelas ya, masih QT, ya banyakin BTC. For now, just keep it 60-40 at max, ya, at max 60-40. Jangan ini, udah nggak usah tanya lagi, bang kalau BTC-nya lebih gede nggak apa-apa, kalau BTC-nya lebih gede, ya nggak boleh, itu alts-nya kegedean, makanya maksimumnya 60-40 gitu, ya, 60-40 itu paling maksimum, ya. Sip. Jadi gue udah gak mau denger lagi lah, wow Bang Toshi kan Bitcoin Maxi. Enggak, kalau gue Bitcoin Maxi gue gak akan punya alt sama sekali. Begitu, gue punya 30%. 30% tuh gede loh, gede ya. So ya, jadi yang baik lagi ya, please ya berpikirnya tuh yang bener begitu. Kadang-kadang yang gue kurang suka tuh ya bukan cuma, ya mungkin kalau di luar gak terlalu ya, tapi di Indo gak tau kenapa orang tuh kayak selalu berpikirnya hitam putih gitu ya. Kalau lu bilang BTC, maka lu nggak boleh punya alt sama sekali atau lu pasti benci alt. Ya enggak kayak gitu ya. Lu harus tahu objectively aja resikonya seperti apa begitu ya. Oke, beres. Itu kurang lebih untuk makronya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar loop sama-sama sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe.
Dan Wolby ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wolby ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wolby ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refraktor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wolby, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke BTC. Untuk BTC ya kemarin sayangnya tidak terjadi retest kedua di 107.274. Ya sudah, berarti kita belum dapat posisi futures ya. Sekarang posisinya ngambang seperti ini pun ya otomatis lebih jauh lagi dari posisi futures ya. So langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya di angka 107.274. Lalu ada EMA 50 dan 20 yang cukup berdekatan juga sama 106.238. Ini 3 jadi sepaket aja, lu mau pilih yang mana deh ya. Dan selanjutnya ada juga di angka 104.828. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi long kita kemarin kena target TP. Ya walaupun ya nggak gede-gede amat profitnya, tapi not bad ya. Jadi kan shortnya udah profit nih, asik ya. Ini Ethereum lumayan bersahabat nih. Profit di sini 2,66. Nah, kemarin kebuka posisi long di EMA 200 dan kena target TP di EMA 50 ya, dapat 1%. Not bad ya. Nah, ngomongin soal ini kan dari tes 1 nih ya, alias kena target TP kemarin. Nah, jadi ada setup lagi nih ya. Setupnya adalah kalau sampai terjadi retest kedua di EMA 50 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di EMA 200. Jadi basically kebalikan dari setup kemarin secara logiknya begitu ya. Oke. Untuk posisi spot ada di EMA 200, lalu ada di EMA 20 yang confluence dengan 2464 dan di 2419 ya. Oke, itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini. Ini hari Minggu ya, jadi tidak ada DCWT sesi kedua ya. So, jangan nyari-nyari gitu ya. Ya, jadi jangan dulu aja lah ya. Jangan dulu untuk ini sih lebih ke apa ya? Ini lebih untuk ke semua lah ya, lebih untuk ke semua. Ini candle udah mulai begini nih, ya candle udah mulai begini. Mungkin nggak bang kita sideways, bosan begitu ya, mungkin saja begitu. Tapi ya sekali lagi gue ingatkan ya, jangan cari adrenalin, jangan cari excitement di market. Nope ya. In general market itu ya seperti ini gitu loh ya. Rally-rally kayak begini tuh jarang, banyaknya tuh justru masa-masa yang very grindy lah gue sebutnya, very grindy dan quite boring sometimes ya, boring with a bit apa ya, with a bit of fear mungkin ya, kadang-kadang suka kayak gini nih ya di Juni terakhir nih ya, Juni akhir nge-wick sampai di bawah 100.000 gitu, tapi ya banyaknya seperti itu ya, masa-masa rally seperti ini tuh
nggak terlalu banyak sebenarnya. Ya, lebih banyak masa-masa yang nggak terlalu enaknya gitu. Tapi sebenarnya masa-masa yang nggak terlalu enak ini kalau kita actually do our job ya di masa-masa tidak enak seperti ini itu malah very profitable begitu. Keluarga TCI berapa banyak yang ngomong, makasih bang diingetin lagi ya, waktu di daerah sini kita terus akumulasi ya. Kita bareng-bareng akumulasi di MA50 nih ya, di mana masa-masa banyak sekali orang yang sudah nyerah di sini ya. Para dukun pun lucu ya, di sini bilang bakal altcoin season, sampai sini bilang bear market, sampai sini bilang saya sudah bilang ini akan ke 100.000 lagi. Ya nggak ngerti lah ya, tapi intinya apa? Intinya bagi lo yang terus konsisten, bagi lo yang terus apa namanya ya berkomitmen begitu dengan SOP lo ya, ya ujung-ujung di reward kan begitu ya. Dan yang paling asiknya apa, dengan cara DCA itu nggak stres. Udah berapa banyak orang yang ngomong asik bang dengan cara TCI udah diingetin terus dan nggak stres ya, kayaknya gampang bang. Iya cenderung gampang sebenarnya ya. Ya yang nggak jadi gampang tuh kadang-kadang diri kita sendiri, karena dengan apa namanya ketamakan kita sendiri, dengan greed kita sendiri itu yang bikin hancur begitu. Ah BTC begini-begini aja deh ya, coba yang lain. Nah BTC udah balik ya ke harga yang basically udah sekarang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan masa-masa di ini, masa-masa di Januari dan Desember kemarin gitu kan, waktu lagi hype. Nah sekarang permasalahannya kayak ETH masih jauh dari harga Desember Januari. XRP juga masih jauh dari harga Desember Januari gitu. Jadi ya kadang-kadang balik lagi yang bikin kita hancur tuh dari kita sendiri, karena sebenarnya kita udah dikasih tahu kok teorinya. Kita udah dikasih tahu teorinya lagi QT, lagi mampet liquidity, susah buat alts. Tapi selalu ada bisikan, ayolah bisa nih kalau lu masuk segini lu bakal 10x jadi segini. Ya kalau 10x, kalau 20x gitu ya. Ada yang bilang bukan 100x gitu ya. Kalau kejadian, kalau enggak gimana? Nah banyaknya nggak siap itu. Berarti apa? Yang mikirin dulu profit instead of risk. Nah kalau udah kayak begitu, ya kalau udah hancur merah baru, aduh gimana ya bang? Salah ya bang ya? Iya salah. Begitu. Ya gue sih berharap sebenarnya dari kemarin-kemarin ya orang-orang pada mau belajar gitu. Tapi ya baik lagi ya. Ada yang belajar, puji Tuhan ada yang belajar dan malah membenarkan portonya begitu. Tapi nggak dikit juga yang tetap terjerumus di tempat yang sama gitu. Jadi jatuh lagi di lubang yang sama lagi. Nah pertanyaan gue satu, lu manusia atau keledai begitu ya? Kalau keledai nggak apa-apa, di lubang yang sama lagi jatuh terus nggak masalah ya, karena memang ya udah seperti itu ya keledai itu. Tapi kita kan manusia, kita punya nalar, kita bisa lihat pattern gitu ya. Kita dikasih otak yang lebih improve dibandingkan binatang-binatang lain gitu ya. Lu perhatiin, maksud manusia itu kalau kita hitung sebagai satu spesies gitu ya, manusia tuh sangat lemah kalau dihitung dengan binatang-binatang lain. Itu binatang lain sudah diberikan apa namanya, sudah diberikan cakar, diberikan mungkin badan yang lebih kuat, yang keras gitu ya. Bahkan kura-kura yang sangat lambat pun mereka bisa sembunyi di patok mereka gitu kan. Manusia enggak, very squishy, very easily hurt, very easily killed gitu. Tapi apa yang membuat kita tuh bisa thrive? Karena kita dikasih otak gitu. Nah jadi please pakailah ya advantage kita yang paling besar dibandingkan binatang begitu, itu otak kita gitu ya. Kadang-kadang kalau gue perhatiin orang suka nggak pakai otak gitu loh di market tuh ya, udah dikasih lihat ini begini oh nggak apa-apa gue belum hoki aja ya, itu mental ya gitulah ya. Jadi please ya semoga pada tobat deh ya. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.